Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali di Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Kali ini kedatangan tamu yang spesial, Mas Aat. Nah, Hai. beliau ini sebenarnya adalah bos dari startup M-Pulsa. Dan yang lebih spesial lagi, beliau ini adalah sebagai ketua e-sport di Bangkalan. Iya, ketua PBSI. PBSI. Pengurus besar e-sport Indonesia. Pengurus besar e-sport Indonesia. Ya, kayak PSSI lah, lembaga resminya. Lembaga resminya. Berarti ini resmi ya? E-sport? Resmi. Sudah masuk cabur lah. Oh, sudah masuk cabur. Iya. Nah, ini yang akan kita bahas. Siap. Karena para gamers ini banyak berkeliaran dan belum punya wadah. Benar. Ya kan? Nah, adanya e-sport ini mungkin jadi wadah yang tepat, yang baik, sehingga bisa jadi yang orang lokal jadi go nasional, nasional bisa go internasional, ya kan? Benar. Ya kan gitu kan? Tujuannya pastinya kayak gitu. Benar banget. Sebagai ketua e-sport di Bangkalan gitu ya. PBSI. Apa sih tujuannya? Jadi Mas Saat, kok bisa awalnya terbentuk itu di Bangkalan gimana gitu? Sebenarnya giat e-sport yang saya lakukan gitu kan. Jadi kalau PBSI sendiri itu udah terbentuk awal tahun lalu 2020 gitu kan. Dengan ketua umumnya Bapak Budi Gunawan gitu kan. Otomatis Pusat itu ya? Pusat lalu turun ke bawah, akhirnya di Kabupaten Bangkalan ini kebetulan saya ketua umumnya gitu kan. Nah, kok bisa? Nah, tiba-tiba jadi ketua umum? Kok bisa tiba-tiba jadi ketua umum? Apa karena memang jago game atau gimana? Jadi nggak, kalau jago game sih enggak sih. Saya noob main game. Jadi e-sport sendiri di dunia saya ini nggak asing. Dulu 2010-2011 saya sempat edik lah terhadap game-gamenya waktu itu, COC, Little Empire gitu kan. Itu sebelum jadi bos M-Pulsa? Ya dulu masih kerja dulu. Dulu kerja di Excel Axiata. Nah, itu edik. Saya kebetulan sempat menjadi ketua commander lah, kalau di clan itu commander namanya. Clannya itu Indonesia gitu kan. Musuhnya kita itu ya bukan musuh lah ya, musuh clannya itu yang dari China, dari Dubai yang gede-gede gitu. Setelah itu vakum game gitu kan. Vakum game fokus karir. Fokus karir sampai 2017 saya memutuskan untuk resign mendirikan startup M-Pulsa. Nah, setelah mendirikan startup M-Pulsa gitu kan, awal tahun lalu bisnis development saya ada tim namanya head of business development, dia ngasih insight ke saya gitu kan. Sepertinya karena M-Pulsa ini aplikasi bayar-bayar. Sepertinya tren game gitu kan di 2020 ini meningkat gitu kan. Saya kasih awalnya. Jadi memang ada keterkaitan, kecimpung saya lagi di e-sport dengan M-Pulsa itu ada keterkaitan. Utamanya di sponsorship lah ya, karena saya di supply full gitu kan. Nah, setelah di riset gitu kan, ternyata 2020 e-sport ini benar-benar jadi fokus lah, game jadi fokus. Ternampak di transaksi M-Pulsa. Oke, waktu itu saya putuskan gitu kan, kita akan berinvestasi gitu kan. Namanya jika ada sesuatu yang bagus kita geber kan, kita akan investasi, kita cari itu yang namanya influencer gaming gitu kan. Cari influencer gaming saya. Yang nama-nama besar seperti Kimi Hime, Benny Moza, terus Just No Limit, kalau PUBG Mobile. Itu saya nggak nyangka rate-nya mereka itu luar biasa loh. Jadi e-sport ini benar-benar karir, benar-benar karir. Jadi bukan punya kaum rebahan aja gitu ya. Jadi kaum rebahan yang banyak duit saya rasa. Banyak duit saya rasa. Jadi sekarang kaum rebahan berguna ya. Iya. Berguna. Itu rate cut-nya itu bukan rupiah tapi dolar. Tapi dolar. Saya sebut salah satu rate cut mirip EJ Gaming, PUBG gitu. Mobile. Itu bisa sampai $7.500. Bayangin berapa, hampir 100 juta. Iya. Satu video. Iya. Satu video, bayangin itu.
ya kan. Besar banget ya, saya kaget gitu kan. Saya kira seperti endorse biasa gitu kan. Mary Riana yang kita kenal publik luas gitu kan. Itu waktu itu budgetnya cuma sekitar 6 sampai 8 juta. Seorang Mary Riana dibanding dengan EJ Gaming. Yang Dokter Yaya nggak akan tahu siapa itu EJ Gaming. Tapi kalau tanya putranya tahu EJ Gaming. Nah, makanya ini putra saya ini kan hadir menjadi co-host katanya. Menjadi co-host karena dia tertarik sekali sama e-sport. Aku ikut aja untuk wawancara katanya gitu. Oke. Nah, itu tadi dari itu wah, kosnya tinggi ya gitu kan. Akhirnya saya putuskan saya nggak mati akal. Saya mau buat tim e-sport. Saya sampaikan sama Mas Jordan, di situ ada kan tim anak-anak muda, kumpulin dong gitu kan. Saya nggak tahu. Jadi Mas Jordan ini gamers juga gitu ya? Iya, gamers juga. Saya kumpulin lah gitu kan teman-teman game di Bangkalan gitu kan. Karena saya sudah lama nggak main game. Main apa sih sekarang gitu kan? PUBG Mobile. Waktu itu saya lagi maniak PUBG Mobile. Kumpulin gitu kan, buat tim gitu kan. Memang itu disubsidi semua dari tempat saya. Jadi investasinya yang tadinya mau ke 1 person, jadi bikin gaming host namanya. Gaming host itu kayak klub sepak bola, Pak. Kalau berarti yang disubsidi apanya ini? Nah, gaji pemain. Pemain itu digaji, Pak, main game, Pak. Oh gitu? Iya, pemain itu digaji main. Belum lagi kalau menang. Lombanya, kalau ikut lomba, akomodasi, misalnya tur kemana nih, tur itu turne namanya Pak. Turne kemana nih, ke Malang gitu kan. Kita subsidi penginapan, uang makan, dapat gaji, terus kalau menang itu haknya mereka. Itu ya kalau pemain, jadi pemain e-sport itu ada 2 tipe. Yang dia mau di karir, rata-rata yang muda itu di karir. Di karir jadi atlet e-sport, atau yang sudah berumur gitu kan. Yang sudah berumur biasanya dia bounty hunter, Pak. Bounty hunter itu yang nyari turnamen di mana. Dan turnamen e-sport itu nggak sedikit duitnya. Duitnya besar, full price-nya bisa 25 juta. Kemarin yang dibikin teman-teman dari Sinjai itu full price-nya 25 juta. Wow. Yang terakhir, saya buat waktu Agustus Piala Bupati fase pertama itu 15 juta. Yang kedua 25 juta full price-nya untuk lokal Bangkalan. Lokal Bangkalan aja. Lokal Madura lah ya. Itu banyak yang ikut ya? Itu banyak banget yang ikut. Wow, nggak nyangka. Pesertanya itu bukan ratusan, ribuan. Pesertanya ribuan dan itu Madura. Iya, macam-macam, ada yang dari luar kota. Kalau mereka mau di-invite, kalau bukan pandemi ya, datang gitu semua. Karena pandemi mainnya online deh. Online semua. Rata-rata online, paling finalnya aja ketemu gitu. Kualifikasinya online. Gitu. Nah, atas dasar itu sebenarnya sebelumnya di PBSI saya juga aktif di AVGI gitu kan, sebagai penanggung jawab. AVGI itu Asosiasi Video Game Indonesia. Asosiasi Video Game Indonesia. Ya, di Bangkalan. Lalu kebetulan ketua AVGI dan ketua PBSI Jawa Timur itu satu orang gitu kan. Akhirnya melihat antusias saya di e-sport di Bangkalan. Ini cukup niat gitu. Beliaunya menunjuk saya karena baru kan. Jadi ditunjuk waktu itu bantuin saya gitu kan untuk giat e-sport di Bangkalan. Kalau untuk pemainnya aja berarti nggak perlu modal banyak ya? Pemainnya aja nggak device, Pak. Oh, ya jangan beli device kan? Iya, device-nya itu. Device harus ada standar memorinya nggak? Ada standar RAM-nya nggak? Oh iya, pasti. Biasanya iPhone paling mendukung. Paling mendukung saat ini iPhone. Ya. iPhone. Untuk arti ada batasan iOS-nya ya? Ya, paling minimal iOS sekian. iPhone 8, Pak. iPhone 8 minimal itu. Sudah paling minimal, udah nggak angkat iPhone XS Max gitu. Gitu. Kalau Android itu paling RAM 6 paling tidak. Paling bisa. Iya. Karena kan speknya itu kayak spek PC dikecilin. Oke. Kalau Mas tadi main Valorant itu main di PC tadi. Jadi memang ada standar Android atau iOS-nya gitu ya. Oh ya, berarti modal device itu juga. Iya, modal device gitu kan. Ya, challenge di PBSI sendiri itu gampang-gampang susah, tapi banyakkan susahnya. Susahnya? Susahnya begini.
kita harus menemukan player yang benar-benar niat gitu kan. Tapi kadang player yang niat itu defense-nya nggak mendukung. Niat jadi atlet ya? Terjadi. Iya, nggak mendukung. Saya punya itu player, saya punya beberapa player, dia mainnya jago banget, defense-nya nggak mendukung. Ya kebetulan ketemu di tempat saya, di GH saya, ya subsidi saya kasih handphone atau saya sediain handphone operasional buat main bareng lah gitu kan, yang cukup gitu. Sampai difasilitasi Iya, device. di Valencia. Keren juga ya, ketua ya. Iya. Jadi kalau ada yang kurang biasanya kurang mendukung nih. Iya, gue beliin gitu kan. Iya, bayar pakai prestasi. Bayar pakai prestasi. Kan kalau menang udah duit, Pak. Ya, berarti cocok jadi ketua. Cocok jadi ketua. Aduh. Ada yang mau tanya nggak? Sama Omar. Yang penting itu selama berapa tahun ya aku main game dari SMP kan nyari-nyari kayak suatu perkumpulan kalau nggak tim di Bangkalan dan sama sekali nggak tahu kalau ada PBSI di Bangkalan. Iya. Dan kelas 2 atau kelas 3 pernah masuk tim di Bangkalan. Apa itu timnya? Dangerous namanya. Oh, Danger Dangerous. Team. Itu nggak terlalu lama timnya vakum tapi sempat masuk ke sana. Tapi karena ya kekurangan sponsor dan kekurangan player juga jadi vakum. Jadi gak jadi dan masih sampai sekarang pun baru tahu kalau Abi bilang kalau misalkan PBS ini ada gitu loh. Dan nggak Kelas tahu. berapa? Kelas apa? Sekarang umur Kelas 2 SMA. kelas 2 SMA. Wah, cukup ini bibit-bibit ya. Cukup. Bibit-bibit, Wah, Pak. Saya racun. bilang. Karena memang kita akan jaring bibit-bibit yang muda. Ya. Kalau Mas siapa namanya tadi? Alif. Mas Alif ini mungkin udah tahu kalau saya sebut nama-nama seperti Sally Boy gitu kan. Ya, sekarang di Singapura dia. Umurnya 16 tahun, Pak. Ya. Wow. Umurnya 16 tahun. Sekarang lagi tanding Singapura bawa nama Indonesia. Juara dunia. Oke. Bawa nama Indonesia. Jangan tanya penghasilannya Pak, ratusan juta, Pak. Kalah gaji dokter kalah. Sally Boy itu Iya. 300 juta. Iya. Itu penghasilan itu sekali main atau gimana? Itu kalau gaji bulanannya rate-nya rata-rata sekitar kalau pro player seperti itu antara 7 sampai 15 juta Per bulan? Satu bulan. Berarti ada yang dari komunitas yang gaji? Gimana? Dari timnya. gaming hostnya. Oh, dari gaming hostnya. Dari gaming hostnya. Oh, karena binaan gaming hostnya itu ya? Gaming host yang gaji. Itu kalau menang lain lagi, Pak. Kalau menang itu bisa miliaran dapatnya. Luxi pemain PUBG itu kemarin Itu dapat 2 juara dunia miliar. 3 kali. 3 kali juara dunia. Itu 3 miliar, Pak. Dan itu uang masuk dia sendiri ya? Iya, dia sendiri. Ya dipotong sama GH-nya? agensi lah, GH-nya itu gak seberapa dipotongnya. Lebih banyak paling lah 40 60. Sama kayak manajemen artis. Manajemen artis kan manajemennya sekitar 40. Gitu ya. Tapi tetap playernya lebih banyak. Sama seperti manajemen bola kayak gitu. Lalu menyikapi nih, apalagi di Bangkalan ya. Anaknya misalnya orang tua punya anak tuh main game aja tiap hari. Itu kan jadi problem nih. Iya. Nah, gimana menyikapi itu supaya sampai tidak berbenturan dengan orang tua? Ya. Sampai kan jadi pasti pengen punya atlet. Aku mau rekrut atlet itu gitu kan. Iya. Tapi pasti orang tua ngelihatnya game aja pagi siang malam subuh gitu kan. Iya. Gimana Benar. Itu memang challenge-nya. Wajar. Nah, Challenge-nya di situ. Jadi di e-sport itu ada 2 asosiasi, namanya PBSI untuk atlet, AVGI itu Asosiasi Video Game Indonesia untuk edukasi. Sebenarnya dia tugasnya edukasi ke orang tua bahwa game ini nggak seperti yang dipikirkan cara lamanya kita gitu kan. Kalau dulu main game bisa nggak naik kelas gitu kan. Kalau main game nanti sekolahnya keteteran. Karena nggak belajar. Ya, sekarang saya tanya atlet apa yang tidak mengabaikan sekolah? Contoh seperti pencak silat gitu. Pencak silat ya dia akan mengabaikan sekolah kalau lagi latihan, sama saja, Pak. Akan mengabaikan sekolah. Terus atlet apa sepak bola apalagi. Saya punya teman namanya Ferry Aman Saragih gitu kan. Pemain bola Persebaya waktu itu. Deltras ya kalau nggak salah. Orang Kamal, Pak gitu. Ya sekolahnya dibuang, Pak. Tapi jadi pemain tuh orang Kamal. Jadi mesti begitu memang ada sesuatu yang harus dikorbankan, tapi gitu kan. Saya mengutip omongannya Deddy Corbuzier. gimana? Dia menyampaikan, saya nggak akan push Aska anaknya untuk jadi pesulap ataupun jadi apapun. Biarkan dia jadi dirinya sendiri. Apa yang dia minatin saya support.
Nah, harusnya paradigma orang tua seperti itu. Apa yang jadi dirinya dia, oh dia suka seni gitu kan, ya udah kita support seni, jangan sampai kita paksa dia suka matematika gitu kan, biologi, kamu harus belajar ini, jangan, itu cukup berbahaya gitu kan. Gitu. Harusnya sih begitu. Aku ini masuk paradigma lama baru ya. Karena masih berpikir kan pendidikan itu this is the most important kan gitu kan. Iya benar. Adalah paling banyak penting lah pendidikan. Jadi tidak boleh meninggalkan juga gitu kan. Ya benar. Paling tidak ditinggalkan gitu kan. Sama-sama dapat. Kalau dua-duanya dapat berprestasi sama-sama bagus, saya rasa mustahil. Ya bisa mungkin, tapi itu mustahil. Lo prestasi juara kelas gitu kan. Lalu di keatletannya bagus juga gitu kan. Itu jarang yang kayak begitu. Tapi rata-rata sekolah tetap sekolah gitu kan, tetap berjalan gitu kan, menyelesaikan tugas sekolahnya, tapi di atletnya difokusin. Banyak sih teman-teman saya yang atlet seperti itu. Di sport. Atlet apapun, atlet apapun pasti akan begitu. Dan pasti ada yang dikorbankan. Pasti akan gitu ada yang dikorbankan. Sesuatu yang harus dipilih. Harus dipilih mau sukses yang mana. Karena hidup itu kan pilihan gitu. Itu kata-kata bijak. Hidup adalah pilihan, betul. Jadi e-sport ini memang berkumpulnya kan para gamers ya. Ya, para gamers. Lalu saat ini kan awalnya berarti sampai sekarang ini punya GH gitu ya di Ya, ada GH di kantor. Kalau daftar gitu ke tempat saya itu di lantai 3 itu GH. Oh, di lantai 3 itu ya. Lantai 3 yang ada tangga tersendiri dari luar. Dari luar itu. Ya. Itu khusus untuk gamers. Itu GH. Ada studio gaming juga, studio YouTube, tapi YouTube saya itu lebih ke arah game semua. Dulunya podcast ya. Saya ubah spin, udah game aja, fokus gitu. Fokus game sama sebelahnya GH. Jadi tempat istirahat, kita juga sediakan ART, asisten rumah tangga buat mereka cuci baju ya kan, nyiapin makan. Mereka sampai nginep di situ. Oh iya Pak, nginep Pak. Orang tuanya gimana? Iya sudah izin Pak. Sudah gitu. izin. Dan rata-rata yang seperti itu biasanya dari daerah. Dan orang tuanya udah paham. Oh, dari daerah ya. Jarang yang di kota. Di kota pulang biasanya. Pulang ya. Pulang subuh kayak gitu. Mainnya kan sampai malam Pak. Kalau game itu mainnya sampai malam Pak. Kalau Mas Alif tahu, kalau mainnya jam sekarang itu yang main no player ya istilahnya. Kalau mainnya agak malam itu yang main jago-jago. Jadi ngasah skillnya memang di jam malam. Apa nganggurnya mereka jam malam gitu ya? Iya bisa jadi. Jadi pagi aktivitas seperti biasa, jadi sama-sama dapat gitu kan. Benar. Malam free main game gitu kan. Jadi bisa dapat juga fee-nya gitu ya. Berarti timnya masih ada sampai sekarang? Masih ada. Namanya apa? Namanya MPX Madura Prime. Ayo join lah, main kita. Racun lagi. Supaya ada temennya. Abi Racun kalau lagi. ngopi gitu kan ditemenin gitu kan. Racun lagi. Kalau saya bawa oke-oke aja. Mamanya yang ribut. Yang penting tahu waktu. Yang penting tahu waktu. Nah, itu yang penting tahu waktu. Berarti memang sekarang sudah atlet namanya. Ya. Sudah atlet namanya. Bahkan kalau menang gitu kan, sertifikatnya itu bisa dijadikan untuk masuk kuliah, masuk mana. Oh, sekarang sudah sampai banyak. begitu. Iya. Sampai begitu. Sudah sampai begitu. Jadi kalau misalnya kelebihannya di situ ada prioritas gitu. Ada prioritas. Dulu kan saya atlet pencak silat gitu kan. Saya juara PON gitu kan. Ya otomatis kamu masuk UNESA gitu contohnya. Ya sama-sama kayak begitu. Nah, kalau e-sport bisa kemana? Ya banyak lah tempat kuliah yang menyediakan. Sekarang ada yang namanya Liga Mahasiswa namanya. Oh ya. Itu untuk game juga. Untuk game, hanya game Pak. Liga Mahasiswa Liga itu mahasiswa. Jadi bukan bola ya. Bukan. Biasanya kan Liga Mahasiswa itu bayangan orang kan bola. Iya. E-sport itu satu-satunya olahraga yang berjalan di saat pandemi dan penontonnya itu bukan masih ribuan banyak. tapi ratusan ribu. Iya. Ratusan ribu. Iya. Karena bisa main dari rumah. Penontonnya Pak. Penontonnya ratusan ribu. Itu ratusan ribu. Barusan tadi pagi ini tadi. baru mulai Mobile Legends yang World Champion. Yang itu baru mulai tadi pagi dan itu. Dan nontonnya di mana? Di YouTube. Iya. Live. Playernya aja yang langsung ke Singapura. Playernya aja yang nonton di rumah. Dan itu yang nonton ratusan ribu, bisa jutaan Pak. Oh, jadi playernya langsung onsite ke sana.
nggak bisa gitu yang main dari Yang bisa Bisa, aja, cuman kan demi sportivitas. World champion kan soalnya. Karena world champion gitu. Jadi harus datang ya. Oh, Kalau seluruh dunia yang nonton itu ya jutaan. Karena saya contoh Mobile Legends channelnya itu ada yang MLBB ID, MLBB Singapura, PH kayak gitu. Jadi kalau live pertandingan mana lawan mana gitu kan, semuanya live. Channelnya itu live semua, yang luar negeri, Indonesia live dengan casternya masing-masing, bahasanya masing-masing. Bahasa Indonesia, bahasa apa Tagalog kalau Myanmar kayak gitu. Gitu. Tapi game apa yang paling laku? Yang paling laku saat ini itu Mobile Legends sama PUBG Mobile sama Free Fire. 3 game utama. Itu mobile games ya? Iya, mobile games. PUBG Mobile, terus, Free Fire sama Mobile Legends. Mobile Legends. Ya, Karena itu orang mobile Indonesia game yang paling rame. Yang paling ramai. Kalau PC game Valorant, R6, ya, CS, RC, CS, Dota, itu masih rame. Gila ya. Jadi bisa punya pendapatan sekarang jadi gamers ya. Bisa punya pendapatan. Gitu. Dan ini kan tayang di YouTube. Ya. Tayang di YouTube. Coba saya kasih challenge dokter. Buka YouTube. Oke. Saya buka. Buka YouTube, cari yang namanya Just No Limit. Kita lihat subscribernya ada berapa. Apa? Just No Limit. Jangan cari. Just No Limit. Yes. Bukan gitu. Apa? JESS. Just No Limit. JESS. Awas kaget. Oh, ini ada. Berapa juta? 20,2 M subscriber. 20 Itu main juta. game tok. Itu main game. Itu main game tok. Main game tok. Itu main game. Hiburan, tok. main game, Itu naik nge-record. Ferrari, itu punya Ferrari, Pak. Ferrari. Just No Limit. 20,2 M. Iya. Cian ya. Main game. Saya rasa sebentar lagi ya Mas Alif ya. Mas Alif ini akan disiapkan channel khusus gaming Mas Alif. Racun lagi. Di bawah Google Form jangan lupa. Racun lagi. Disiapin channel. Sudah main game tapi di rumah gitu kan. Live streaming, guys. Supaya live streaming. Live streaming gitu. Nanti kalau mau buat live streaming di rumah, tak bantu-bantulah gimana cara yang live di rumah. Iya. Belajar sama masnya itu. Ya, ya itu operator handal. Operator handal. Saya ingat waktu Zoom pertama webinar ya. Iya. Dia operatornya. Iya. Wow. Jadi pendapatan sekarang. Ini nggak perlu cari wedding nih. Besar Main selain. gamers aja ya. Itu kalau subscriber segitu itu rate-nya tinggi, Pak. Kalau yang ece-ece yang baru-baru asal mainnya jago gitu kan. Live di Nimo TV itu bayarnya bisa 8 juta sebulan. Itu yang saya sebut tadi yang pro player yang gajinya 7 sampai 15 juta. Itu belum ceperan, streamingnya. Pak. Belum streamingnya. Streamingnya itu bisa sampai Belum sponsornya. 15 juta, belum sponsor. Itu pendapatannya kalau 100 juta sebulan itu beneran. Beneran ya? Iya. Iya. Lu tanya lagi nggak? MPX ini kan timnya Bangkalan lah. Iya, timnya Bangkalan. Tim Bangkalan punya banyak tim, ada Maksudnya MPX Iya. itu pernah juara di mana aja? Banyak kita ya. Banyak juaranya. Yang paling besar, yang paling wow. Yang paling wow di Event mana paling. dan kita lupa. Oh ya, PMCC. Itu di mana? PMCC itu ada salah satu tim kita ngewakilin Jawa Timur. PMCC PUBG Mobile Campus dari Universitas Trunojoyo ngewakilin Jawa Timur. Masuk tanding ini nasional. Juara. Ngewakilin Jawa Timur lah paling enggak itu dulu. iya. Belum juara ya. Belum. Berarti paling enggak kan sudah jadi juara di Jawa Timur kan Ya, gitu. berarti udah jadi juara mewakili Jawa Timur, kan. ya. Dari daerah gitu ya. Benar. Daerah. Banyak sih turnamen kemarin di Surabaya gitu kan, apa itu Pro GG yang terakhir GG Pro Gamer ya, Pro Gamer itu kita juara 1 2 3 ya. Apa divisi apa? Mobile Legend. Mobile Legend. Kalau yang Free Fire kita itu masuk ke FFIM. FFIM itu, Apa itu? Free Fire Indonesia itu yang main itu seluruh Indonesia hanya 12 tim seluruh Indonesia. Jadi timnya kita masuk salah satu. Oh, hanya 12 tim. Kemarin yang pesta pelajar
Pelajar League Jawa Timur, Piala Gubernur ya. Piala Gubernur itu Free Fire kita dapat juara 3. Keren. Gitu. Padahal masih tergolong baru ya. Iya, pemain Free Fire saya masih kelas 1 SMA. Apa tadi namanya MPX? Apa? MPX ya. Itu lahirnya tahun berapa? Tahun lalu, Pak. Tahun 2020. 2020. Lah ya sudah banyak mewakili Jawa Timur ya. Iya, banyak mewakili Jawa Timur. Kan banyak yang sudah lama sebelumnya kan. GH itu kan. Ya banyak, Pak. Di Jawa Timur nggak terlalu banyak GH yang besar, yang niat gitu kan, yang benar-benar playernya digaji gitu kan, rutin, ditargetin, terus kalau menang dikasih bonus gitu. Tempat saya itu kalau finance saya bilang, kamu ini bakar-bakar duit aja kerjanya gitu, bakar-bakar duit di situ gitu kan. Karena player digaji, kalau menang itu diambil mereka, kalau capai target dikasih bonus. Contoh, saya targetin salah satu player Mobile Legends saya. Kalau kamu masuk Supreme gitu, Supreme itu istilahnya yang kayak topnya top Indonesia, 10 top Indonesia gitu kan. Supreme kamu tak kasih bonus 800.000 kayak gitu. Tembus Pak kemarin Pak, Supreme Aurora ya. Supreme Aurora. Tembus masuk. Ini dari beberapa itu mau masuk Supreme lagi tuh. Satu hero saya kasih tuh. Bayangin kalau berapa hero masuk. Lalu keuntungan dari ke Impulsanya apa? Secara langsung kalau GH belum ada profitability. Secara GH belum berarti ada. hanya mensponsori dulu. Ya, saya investasi dulu. Kalau dari GH saya investasi modal. Berarti sampai yakin suatu saat ini akan berkembang. Benar. Sehingga bisa menimbulkan profit. Iya, betul. Gitu ya? Kalau kita sebut GH-GH besar, KRRQ, EVOS gitu kan. Itu udah duitnya udah miliaran. Kantornya udah di Jakarta, di kantor selatan. Sudah punya planning ke sana. Iya. Sudah baca. Iya. Peluang itu ya. Jadi kita lagi merintis. Dengan cara mensponsori dulu. Benar. Kayak yang gede-gede sekarang Baim Wong, Raffi Ahmad itu sama lagi buat tim e-sport GH juga. Oh gitu. Sama. GPX namanya. Mereka cari peluang juga ya. Cari peluang juga. Terus siapa yang cewek dan? Bukan hanya yang hafalnya Anya Geraldine. Hafalnya masih dasar. Bukan itu loh yang suaminya istrinya Aufa apa? Ya adalah itu artis yang bikin GH juga. Bikin GH juga. Banyak yang bikin GH dan fokusnya sekarang alih ke gaming. Karena gaming ini lagi tumbuh-tumbuhnya. Sampai 2024 ini masih akan tumbuh pesat, dan kalau kita nggak turut andil, ya sayang gitu kan. Konon katanya sampai valuasinya itu sampai 20 miliar dolar. Apa itu? Perputaran uang di game. Gitu. Terakhir lomba dunia yang Zuxilux itu BTR itu di Dubai, prize poolnya 30 juta dolar. 30 juta dolar. 150 merinding. 150 miliar itu dolar lo ya, dolar. Bukan rupiah. Dolar ya. Memang berarti kalau kita mau bikin GH itu memang di awal kita tidak bisa memberikan profit dulu ya. Nggak bisa. Tapi sponsor full. Sponsor ya karena saya punya bisnis startup bisa full. Ya kita sponsorin. Kantong Impulsa dibakar gitu. Sebenarnya begitu. Inline sih Impulsa dapat apa gitu kan. Saya keluarin puluhan juta setiap bulan, dapat apa? Dapat kita rate transaksi game itu terbukti naik gitu kan. Naiknya bisa ribuan persen. Oh gitu. Ya. Naiknya itu ribuan persen. Bahkan transaksi game itu mengalahkan transaksi pulsa di tempat kita. Dia mengalahkan ya? Mengalahkan. Main game. Kalau saya bisa sebut itu gaming transaksi di tempat saya bisa 200 juta per hari. Transaksi game. Wow, 200 juta per hari? Iya, 200 juta per hari. Itu benar-benar luar biasa. Dari zero. Awal tahun itu cuman sekitar 40 juta atau 30 juta sehari, itu bisa 200 juta sehari. Gitu ya. Iya, awal tahun itu ya hasil riset lah ininya, hasil riset. Oh ya, oke lah, gas gitu. Ya, keren banget ya.
sampai nggak bisa berkata-kata. Keuntungannya sampai segitunya ya. Sampai Itu sekian dolar. itu value transaksi. Iya, gitu. iya, iya. Karena kan kalau di game itu besar-besar ya, kalau top up bisa hasilnya 500.000, 1 juta kayak gitu per akun. Iya. Ya yang kecil-kecil kayak Free Fire biasanya 20 ribuan, 10 ribuan dan 100.000, itu banyak. 200.000. 100.000 kayak gitu. Iya, tapi sayang saya tidak suka main game kayak gitu. Ya, main game bola kalah terus tapi. Main bola kalah terus. Saya main tuh video game aja. Jadi main video game cuman itu FIFA, Winning Eleven itu toh. FIFA, PES gitu. Lainnya nggak suka, bosenan gitu. Ada lagi nggak Apa ya? tentang e-sport ini? Ada hari khusus gak buat ngumpul gitu? Jumat, Sabtu, Minggu. Racunnya udah masuk. Racunnya udah masuk. Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kalau kumpul Jumat, Sabtu, Minggu. Itu PBSI-nya apa MPX-nya? MPX. PBSI itu wadahnya. Wadahnya. Jadi kalau mau bikin kegiatan itu Benderanya lah. diregulasi sama PBSI. Di kafe mana? Nah, Base camp. kalau sudah kita ngomongin PBSI itu sudah gak ada GH. Dari manapun asal dia bagus gitu kan, ya ikut PBSI jadi atlet, ya kamu bawa nama Bangkalan. Kamu harus dapat medali emas. Kayak gitu. Bukan nama GH-nya ya? Bukan nama GH kalau PBSI. PBSI gitu. nanti tandingnya di Porprov, Pak. Oh. Yang olahraga provinsi, PON, Berarti SEA Games. PBSI itu di Bangkalan itu bisa punya GH banyak gitu ya? Bukan, dia yang menaungin justru Kayak di PSSI. atasnya GH kayak PSSI, Pak. Ya, makanya. PSSI kan di atasnya klub-klub. Jadi kalau misal di Bangkalan banyak GH, adanya di BBSI Iya, gitu kan? benar, gitu. benar. Oh. Jadi begitu dia ada lomba, tetap ini namanya BBSI ini. Namanya ya mewakilin Kabupaten Bangkalan, Pak. Oh, bukan GH tertentu Bukan itu. GH. Jadi PBSI itu tidak boleh saya karena ketua PBSI Bangkalan terus berfokus pemain saya yang main terus gitu. Enggak begitu. Nggak bisa. Ada Enggak bisa dan kualifikasinya. itu tidak boleh. Ada syaratnya nggak sih Apa itu? untuk jadi ikut itu? sebagai atlet. Jadi misalnya ada si A nih, saringannya, Pak. si A ini nggak tahu apa-apa, tapi dia main game di rumah. Syaratnya untuk gabung itu apa? Biasanya kita cari, Pak, itu, Pak. Kalau dia datang sendiri, Nggak perlu datang. gimana? Itu kalau di Mobile Legend itu sudah ada ininya, ada Jadi- ranknya biasanya. Iya, rank. Oh. Dia tuh juara berapa di Bangkalan? Berarti nyarinya di situ. Biasanya saya carinya begitu. Ini siapa sih gitu kan? Nah, kalau di Mobile Legend itu kan banyak hero-nya tuh. Ini siapa sih namanya gitu kan? Siapa aja gitu kan? Nah, Oh iya. kelihatan. Dan turnamen itu kan online, Pak. Jadi nanti dihubungin gitu ya? Iya, nanti dihubungin. Oh gitu, Cak. Saya pemain-pemain baru dapatnya dari komunitas, dari kayak tadi tempatnya Mas Ali itu anak SMA 1 itu ada. Jago dia. Oh, jadi di situ merekrutnya begitu saat main-main online gitu ya? Saat-saat main online kan kelihatan tuh, Kelihatan, ini ya. siapa sih Ini ini siapa? gitu kan. Usahakan kalau meskipun mainnya di rumah, kalau punya teman mabar main bareng ya tetap harus ikut kompetisi supaya dilihat gitu kan. Nah, sejauh mana? Sejauh mana? Oh ini bagus gitu kan. Kayak dicomot gitu kan, dilirik. Biasanya begitu. Iya, iya. Dilirik, kamu mau nggak ikut kita dapat duit gitu kan. Biasanya orang tua sih seneng-seneng aja. Wah, anakku udah bisa dapat duit sambil sekolah gitu. Belum tahu. Kenapa Jumat, Sabtu, Minggu? Karena kan sekolah libur. Weekend ya. Libur. Ya, Sabtu, Minggu libur sekolah. Libur, Sabtu, Iya, Minggu jadi libur. Mas Sabtu, Minggu kumpul. Oke. Keren. Bisa jadi apa namanya? Jadi pendapatan lah sekarang. Ya. Iya, bisa jadi Gamers itu bukan hanya pengganggu. Bisa jadi karir. Bisa jadi karir, Iya. ya. Jadi karir bisa punya pendapatan dari Benar. gamers gitu. Jadi bukan pengganggu aja. Selama ini kan kita berpikirnya orang main gamers kan pengganggu aja. Main aja kamu gitu kan. Bikin gak konsentrasi, lupa yang di sekitarnya. Iya. Kayak orang autis. Iya, tapi bukan lupa itu sebenarnya. Karena main game zaman sekarang nggak boleh pause. Oh gitu. Nggak bisa pause, Pak. Game online. Kalau game online itu Iya, sudah iya, jalan iya, ya iya. udah jalan terus. Nggak bisa pause kita. Kalau pause kalah mainnya. Tapi ada waktu tertentu ya. Saya kalau mau selesai, udah selesai, udah taruh, jangan main lagi, bantu orang tua misalnya kayak gitu. Sama seperti saya lagi kerja, kan dokter sering tuh Iya. ke tempat saya, dok sebentar ya, selesaiin dulu. Sebentar. Karena itu nggak bisa di-post. Ya. Oh iya. Ya harus sampai selesai taruh, jangan main lagi. Ya udah ada tamu nih, ada kerjaan, ya udah selesai pekerjaannya. Harusnya memanage waktunya seperti itu. Jadi jangan pas lagi main tadi dipanggil orang tua gitu kan, dipanggil sama
Abi, Alif gitu nggak nyaut. Bentar gitu kan, main game gitu kan. Ya dimohon Abinya bersabar. Oke, setelah itu selesai. Jangan dimainin lagi, marah nanti jadi marah. Taruh ada apa? Tadi panggil aku gitu. Nah. Jadi sekarang itu orang tua yang harus ngalah. Ya. Sabar. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kalah sama gamer sekarang. Yang benar tapi benar harus ditaruh itu. Tapi kita kasih pengertian aja. Jadi kalau kita lagi main online asik-asiknya tengah-tengah gitu, terus ada tamu, ya kalah gitu kan. Ada tamu lewat, ada tamu datang gitu. Iya. Wah kalah ya ada tamu gitu. Sebenarnya kalau mau ada tamu jangan main game. Jangan main game. Kalau saya begitu, kalau mau Meeting gitu ntar ya. lagi ada meeting, ntar lagi ada tamu, saya enggak main game. Saya tungguin sampai selesai. Prediksi waktu lah ya. Ya manage waktunya harus benar. Manage waktunya dengan baik. Gak tentu game online ini. Iya. Pertama Mobile Legend bisa sejam bisa. Iya bisa Misalkan sejam. alot gamenya. Iya. Wah, gimana? Mau melanjutkan karir di gamers atau apa? Atau apa ya? Atau apa? Apa Valorant? Kita belum ada tim Valorant. Kompetisinya mulai ada di Jawa Timur, kompetisi tim Valorant belum ada sih. Beberapa tim saya main Valorant tapi kayaknya nggak fokus. Begitu. Oke. Wah, berarti supportnya dari Impulsa ini luar biasa berarti ya untuk para gamers di Bangkalan. Iya. Totally gitu ya. Total. Karena ya biasa. kita ini Impulsa ini startup kan Pak. Iya. Impulsa ini startup inginnya ya startup lokal, ingin membawa nama lokal. Maka dari itu namanya Madura Prime. Inisialnya MPX. Sebenarnya MP itu adalah Impulsa. Cuman saya buat Madura Prime X gitu. Karena X itu game ekstrim. Oh. Gitu. Iya. Jadi total di situ. Impulsa sendiri sebenarnya diminta sama beberapa investor, kantornya di Jakarta gitu kan. Saya pernah ditawarin sama investor Rusia gitu kan, mau beli gitu kan, saya beli Impulsa gitu kan, 80%, waduh, kok mau beli 80% sama Impulsa, saya nggak kerja nanti kerja sama kamu. Jadi anak buah ya. Jadi anak buah lagi. Dulu sudah jadi anak buah. Iya. Tapi pindah ke Jakarta, saya nggak mau menolak, sudahlah, biar. Kan startup itu bisa di mana-mana. Saya rasa satu-satunya sih startup di Madura yang sudah go nasional, yang Impulsa. sudah dilirik-lirik sama investor. Impulsa ini ya. Impulsa. Ya luar biasa. Anak muda yang kreatif dan inovatif mendukung bibit-bibit muda para gamers di Bangkalan. Keren. Sekali lagi selamat Mas Saad. Terima Semoga kasih banyak, sebagai Pak ketua PBSI-nya sukses dan semakin menciptakan banyak mungkin lapangan pekerjaan kan begitu. Lapangan Termasuk pekerjaan, bener. Betul. Karena visi saya membantu sekitar sih. Beberapa player game saya itu dia ngomong orang tua saya nggak terlalu support gitu Yeah. kan. Saya sarankan gitu kan. Oke, kamu bisnis aja. Saya coaching dia bisnis. Ada yang bisnis lele gitu kan. Itu kalau dokter lihat di status WA saya itu memang bisnis saya, tapi saya invest kepada mereka. Itu anak-anak gaming. Ada yang bisnis buka toko pulsa, handphone gitu kan. Saya support, saya invest. Saya investin ke beberapa teman-teman gaming. Dan itu bisa ngebuka lapangan pekerjaan di sana gitu kan. Warung kopi gitu kan. Ayo kamu buka warung kopi gitu kan. Saya investin gitu kan. Supaya kamu nggak nganggur-nganggur amat. Karena gini, saya punya beban moral gitu kan terhadap nggak tahu kenapa saya punya beban moral terhadap masa depannya mereka gitu. Kalau kamu main gamenya pas-pasan gitu kan, main gamenya pas-pasan gitu kan, udah berusaha skill udah Nggak jago-jago amat. tapi tetap aja gak jago. Jadi saya punya beban moral, wah nanti anak ini jadi apa gitu kan. Ada istilah kamu bisnis aja. Saya coaching dia bisnis, saya kasih dia modal, dia jalanin bisnis, saya kasih dia mentor orang, ada gitu tim ya? saya, udah kamu mentorin dia gitu. Oke, siap. Berarti nanti saya tak ngintip lah Impulsa sama PBSI. Kita follow-followan IG ya. Siap. IG-nya Mas Saad apa? Saya nggak ada IG dok, Nggak ada? IG-nya Basecamp Cafe. Oh, di Basecamp Cafe. Kalau ngintip-ngintip itu di mana? Di Basecamp itu. Kalian Madura promosi ya? Prime ya apa? Ada ya? Madura_Prime itu lah. Saya tutup IG dok, saya nggak pakai sosmed. Gitu ya? Wah, ini ada trauma masa lalu ya. Nggak, biar Madura apa? nggak edik. _Prime.
Prime Ya. Prime underscore. Iya. Oh iya iya, Ya. Madura Prime Esport. Ya, fallback Oh, dan. iya. Udah tak follow. Nah, Nanti di fallback. nanti di Kamu fallback. follow juga nanti ya. Aman. Biar kamu bisa ngintip lah. Oke, terima kasih Mas At atas kedatangannya. Saya kira semoga para gamers-gamers di Bangkalan kalau tidak punya wadah, ayo join di MPX join. sama Impulsa. Ayo main. Sampai jauh. Jadi di MPX itu ada beberapa kategori, player utama, player kedua, sama member. Oh iya. Sama member. Kalau member tidak digaji, Member tapi kita main aja? Oke. kita wadahi gitu kan. Kalau tim 1 tim 2 dapat digaji. Oh digaji. Dapat gaji, dapat uang makan di kafe dia. Digajinya dapat itu bulanan. stagnan sekian gitu. Sekian Berapa sama gajinya? bonus. Adalah dong. Ada rahasia. Rahasia. Pokoknya gabung dulu yang penting gitu ya. Sama bonus. Bonus itu Pemain utama gajinya lebih besar ya iya, daripada pemain satu. utama dari pemain kedua lebih besar. Lebih besar. Gitu. Oke, terima kasih, semoga sukses di PB apa namanya? PBSI dan PBSI MPX. dan MPX. Ada kenangan ukurannya apa XL? XL ya dulu ya. Insya Allah. Kayaknya pernah bajuin pas channel XL. Ini XL Mas. Mas kenang-kenangan dari channel saya. Alhamdulillah. Monggo dibuka. Boleh Ditunjukin ke kamera. Semoga channel ini makin banyak subscribernya. Ya, amin. Ini buat Sudah dimonetize belum dong? belum. Kita pengen happy. Nah, Albima 1208 channel, jangan lupa subscribe, Ada like and comment ada ya. sosmednya nih. Ya, oke. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan Siap. di podcast berikutnya, atau bisa collab dengan Impulsa atau dengan gamers sih, apa itu? Siap. Collab apa kayak gitu? Coba lah channel Albima ini dibuat online, ya live streaming game. Mas Alif yang main. Berarti ada channel lain dong. Pakai channel ini aja supaya cepat monetize. Kalau channel gaming itu cepat monetize-nya cepat banget. Saya 2 bulan udah monetize. Oh gitu ya? Channel yang BCP TV itu 2 bulan udah monetize dong. Oh gitu. Udah Siap, dapat siap, duit. siap. Keren. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Salam sehat dari Albima 1208 channel.